Seorang kakek tua yang hanya ingin melihat mobil impiannya, malah dihina dan diremehkan seperti pengemis. Tapi tak ada yang menyangka, kakek ini justru membeli mobil paling mahal di showroom itu dengan uang receh. Siap-siap, kisah ini bakal bikin hatimu teriris. Di kaki Gunung Bromo yang megah dan berkabut dingin setiap pagi, berdirilah sebuah rumah kayu tua sederhana, tersembunyi di balik ladang kentang dan pohon cemara. Rumah itu tidak tampak istimewa dari luar, dindingnya dari papan, atapnya sengkedan dari seng berlumut, dan di halaman depannya hanya ada kursi bambu dan kendil layar tanah liat. Tapi siapa sangka, di dalam rumah sederhana itu tinggal seorang lelaki tua yang hartanya jauh melebihi apa yang dibayangkan orang kota. Mbah Karto, si orang gunung misterius yang hidup seperti gembel tapi sejatinya pemilik puluhan hektar lahan produktif, kuda-kuda berharga mahal, bahkan rumah mewah di kota Malang yang tidak pernah ia tinggali. Tapi Mbah Karto tak pernah tertarik dengan kemewahan dunia. Ia adalah sosok langka, seorang kaya raya yang lebih suka hidup sederhana, tidur di tikar, makan singkong rebus, dan setiap hari berjalan ke ladang sendiri. Ia tidak punya mobil meski mampu membeli belasan. Ia lebih suka naik kuda atau berjalan kaki. Katanya, sing mewah atine, duduk lambine. Hatinya penuh syukur, penuh kesederhanaan, dan ia tak butuh pengakuan dari siapapun. Namun bukan berarti Mbah Karto tak punya keinginan. Ada satu impian kecil yang ia simpan sejak lama, bukan rumah baru, bukan mobil mewah Eropa, melainkan sebuah mobil jeep tua, yang biasa digunakan oleh para petualang atau tim SAR saat melintasi jalan-jalan ekstrem di sekitar Bromo. Mobil seperti itu mengingatkan Mbah Karto pada masa mudanya, saat ia ikut membantu relawan mengevakuasi korban letusan gunung. Bagi Mbah Karto, jeep tua itu bukan sekadar kendaraan, tapi simbol ketangguhan dan kenangan. Suatu pagi yang cerah, angin pegunungan bertiup lembut menerpa wajahnya. Mbah Karto duduk di serambi rumahnya, memandangi langit. Tangannya menggenggam secangkir teh jahe yang masih mengepul. Di sebelahnya, seekor anjing gunung tidur malas, sementara seekor burung jalak berkicau riang di sangkar bambu. Nek saiki aku dolan neng kota, golek mobil kuyo ora papate, gumamnya, setengah bertanya pada angin, setengah meyakinkan dirinya sendiri. Ia berdiri pelan, mengganti baju ladangnya dengan kemeja kotak-kotak kusam, sarung diselempangkan di bahu, dan topi caping diganti peci lusuh. Penampilannya, jujur saja, seperti seorang petani tua yang kelelahan, bukan seperti miliuner diam-diam yang tinggal di balik kabut gunung. Sebelum berangkat, Mbah Karto masuk ke gudang kayu di belakang rumah. Ia membuka peti besi tua warisan bapaknya. Di dalamnya tersusun rapi ikatan uang tunai, sertifikat tanah, dan perhiasan emas. Tapi ia tidak membawa semuanya. Ia hanya membawa satu tas kain berisi uang tunai dan beberapa gulungan plastik besar penuh uang koin logam yang dikumpulkan dari hasil panen selama bertahun-tahun. Katanya, duit receh iki saksi perjuangan Simbah. Wanituku opo wei? Ia tidak menyewa sopir. Ia tidak naik mobil pribadi. Ia memilih berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju jalan utama, lalu naik angkot ke kota. Sepanjang jalan, orang-orang menyapanya, "Mbak Arep tindak ngendi?" Mbah Karto hanya menjawab sambil tersenyum, "Arep dolan neng showroom mobil." Lah sapa ngerti rejeki. Mereka tertawa, mengira Mbah Karto sedang melawak. Tak ada yang menyangka, di tas lusuh itu ada uang lebih dari cukup untuk membeli mobil yang mereka idam-idamkan. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Dari angkot, ia turun di depan showroom mobil bekas yang cukup ternama, Nusantara Automobilindo. Gedungnya besar, mobil-mobil bekas tapi mulus berjajar rapi, dengan spanduk mencolok bertuliskan, Promo Jeep Adventure. Harga mulai 300 juta. Begitu sampai di depan showroom, Mbah Karto berdiri sebentar. Matanya menyapu deretan mobil. Jantungnya berdegup pelan tapi mantap. "Nek pancen jodone, yodadi," ucapnya dalam hati. Dengan langkah pelan, ia masuk ke showroom. Lantai keramiknya mengkilap seperti kaca. Pendingin ruangan membuat udara dalam gedung sejuk, bertolak belakang dengan tubuhnya yang dibalut jaket tebal gunung. Beberapa pengunjung menoleh sebentar, tapi lalu kembali sibuk memilih mobil. Namun tidak demikian dengan 2 orang penjaga showroom muda yang duduk di meja depan, sedang bermain ponsel sambil mengunyah keripik. Begitu melihat sosok Mbah Karto yang berpenampilan sangat endiso dan lusuh itu masuk ke ruangan, keduanya saling menoleh, kemudian mendengus pelan. Lihat tuh, bro, ada kakek masuk." "Buset deh, gayanya kayak baru turun dari gunung," bisik salah satu dengan suara nyaring. Yang satunya tertawa,
Gael, berani juga ya masuk showroom. Itu baju beneran atau karung? Tawa kecil mereka menggema di ruangan yang sepi itu. Mereka mengira Mbah Karto adalah pengemis atau tukang minta-minta. Mbah Karto tidak menggubris. Ia berjalan perlahan ke arah mobil jeep hijau army yang terpajang gagah di tengah showroom. Ia mengelus pelan bodinya, matanya berkaca-kaca, seolah-olah ia sedang menyentuh kenangan, bukan sekadar benda. Tapi dari belakang, suara ejekan kembali terdengar. Dan kali ini lebih kasar. Pak, Pak, suara salah satu pegawai showroom memecah ketenangan ruangan. Mbah Karto yang tengah memandangi mobil jeep impiannya menoleh pelan. Pak, kalau mau lihat-lihat, boleh. Tapi tolong jangan sentuh mobilnya ya, nanti lecet. Ini barang mahal. Nada suara itu bukan sekadar peringatan tapi jelas-jelas sebuah perendahan. Mbah Karto masih diam. Ia menarik tangannya perlahan dari bodi mobil. Matanya tak lepas dari si pemuda, tapi senyumnya tetap ada, tipis dan tenang. Pemuda satunya ikut berdiri dari kursinya, lalu melangkah mendekat. Suaranya lebih keras dan nada bicaranya lebih tajam. Ini showroom, Pak, bukan tempat numpang ngadem. Kalau nggak serius beli, lebih baik jangan ganggu. Beberapa pelanggan lain mulai menoleh. Ada yang terkejut, ada yang ikut tersenyum simpul, seolah setuju bahwa orang tua itu tak pantas berada di showroom modern itu. Mbah Karto hanya diam, tidak berkata apapun. Tapi dalam hatinya, ia mengelus dada. Sudah bukan pertama kali ia dianggap rendah hanya karena penampilannya. Wis, sabar. Lei, kadang wong lalian sandangan ora aya so nebak sopo sejatin awak dewe, batinnya lirih. Namun pegawai showroom tidak berhenti. Yang satu bersandar sambil menyilangkan tangan, lalu berkata, mobil itu mahal, loh, Pak, bukan untuk orang-orang kaya. Ya, maaf, kayak Bapak. Ini buat petualang, pengusaha, orang-orang kota, bukan buat petani atau orang yang bahkan sepatunya aja bolong. Kalimat itu seperti panah. Tapi Mbah Karto masih tersenyum. Dalam hati, ada sesuatu yang mulai mendidih. Bukan amarah, tapi rasa iba. Iba karena orang-orang ini hanya bisa menilai dari kemeja robek, peci lusuh, dan sandal jepit. Mereka tak tahu bahwa lelaki renta itu punya 18 hektar tanah pertanian, 3 villa sewa di kawasan wisata, dan saham di perusahaan logistik di Malang. Namun ia tak merasa perlu menjelaskan. Bagi Mbah Karto, harga diri tidak ditentukan dari penjelasan, tapi dari tindakan. Ia berjalan pelan ke meja resepsionis, lalu bertanya dengan suara lirih namun tegas. Enduk, mobil jeep hijau itu dijual berapa? Resepsionis, seorang gadis muda yang sejak tadi ikut mengamati dengan tatapan heran, menjawab hati-hati. Itu, Pak, sekitar 750 juta bisa dibayar kontan, tanya Mbah Karto singkat. Gadis itu terlihat ragu, melirik kedua rekan kerjanya yang kini memperhatikan dari jauh dengan senyum mengejek. Salah satu dari mereka berseru pelan sambil menahan tawa. Wah, jangan-jangan mau bayar pakai daun jati? Nih, Mbah Karto tak menggubris. Ia menurunkan tas kain coklat tua yang dari tadi ia tenteng di tangannya. Ia letakkan di atas meja. Perlahan, ia buka ikatannya. Dan dari dalam tas itu, satu persatu, ia mengeluarkan plastik-plastik besar, penuh dengan uang receh logam, koin 1000-an, 500-an, bahkan 2000-an yang jarang beredar. Semuanya tersusun rapi dalam kantong plastik dan karet gelang. Semua yang melihat terdiam. Resepsionis membelalakan mata. Kedua pegawai tadi kini mendekat, dengan ekspresi bingung yang berubah jadi kikuk. Itu, duit semua, Pak, itu beneran buat beli mobil. Mbah Karto menjawab sambil tersenyum. Yo, anduk, iki tabungan simbah. Saben panen kentang, simbah sisihno sekedhik. 5-10 tahun terakhir, simbah kumpulno. Nenek ngitung total, yo saudutmu. Salah satu pemuda langsung berseru, wah, mana bisa beli mobil pakai receh? Pak, ini bukan warung kopi. Kenapa gak bilang dari tadi kalau punya duit? Lagian, bawa uang kayak gini bikin ribet orang showroom. Loh, sahut yang satunya. Kata-kata itu justru membuat para pengunjung showroom yang tadinya hanya melihat, kini mulai bisik-bisik sendiri. Ada yang tersentuh, ada pula yang malu. Karena tak satu pun dari mereka membawa uang sebanyak itu. Bahkan dengan gaji mereka sekarang, belum tentu bisa membeli mobil secara tunai. Di tengah suasana yang mendadak tegang itu, muncullah seorang pria berusia 50-an dari dalam kantor. Ia mengenakan batik lengan panjang, berkacamata, dan memiliki aura kepemimpinan. Dialah pemilik showroom.
Ada masalah? Tanyanya pelan namun tegas. Matanya langsung tertuju ke tumpukan uang koin dan sosok Mbah Karto yang masih berdiri dengan tenang. Pak, ini, ada orang tua yang bilang mau beli mobil, tapi uangnya semua receh, ujar salah satu pegawai cepat, mencoba mencari pembelaan. Dia juga sempat megang-megang mobil pelanggan. Pak, kami hanya khawatir rusak. Sang pemilik showroom mendekat, menatap Mbah Karto. Tak ada cemooh di wajahnya. Justru, ada rasa hormat yang pelan-pelan muncul. Ia melihat wajah renta itu, garis-garis usia yang dalam, tangan yang kasar karena kerja, tapi matanya tajam, tertanam wibawa. Panjenengan dari mana, Mbah? Tanya pemilik showroom. Saka Gunung Bromo, Lei, jawab Mbah Karto kalem. Simbah mung pengen tuku mobil iki. Duitnya ana, ngigih mung receh, ningkui jerih payah simbah seumur hidup. Panjenengan gelem nampa, syukur. Ora gelem, ya simbah pamit. Pemilik showroom diam sejenak. Ia menatap dua pegawainya yang menunduk. Lalu ia berkata, kita terima. Uang adalah uang. Tak peduli bentuknya. Kalian bantu hitung semua uang ini. Dan minta maaf pada beliau. Kedua pegawai itu menunduk. Wajah mereka pucat. Maaf, Pak, kami salah menilai. Mbah Karto tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya penuh makna. Karena ia tahu, kadang, cara terbaik untuk membalas hinaan bukan dengan marah, tapi dengan membuktikan siapa kita sebenarnya, tanpa perlu berteriak. Ruangan showroom yang tadinya ramai dengan suara tawar-menawar dan musik pop dari speaker gantung kini menjadi sangat hening. Semua mata tertuju pada tumpukan uang receh yang kini memenuhi sebagian meja resepsionis, sementara beberapa kantong plastik lainnya masih tergeletak di atas lantai marmer. Pegawai showroom, yang tadi merasa superior, kini menunduk penuh malu. Sementara sang pemilik showroom berdiri di samping Mbah Karto dengan sikap menghormati yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Pemilik showroom, Pak Budi, memberi isyarat kepada dua karyawannya untuk mulai menghitung uang tersebut. Jangan cuma dilihat, dihitung yang rapi, dan pastikan uang koin ini semua valid. Kalau perlu, bantu Mbah Karto hitung sambil ngobrol. Siapa tahu kalian bisa belajar sesuatu hari ini, ucapnya dengan nada tegas namun tenang. Salah satu dari karyawan yang tadi mengejek Mbah Karto menelan ludah dan mulai membuka gulungan-gulungan plastik. Koin demi koin dikeluarkan, dihitung menggunakan mesin penghitung koin, sambil sesekali melihat ke arah Mbah Karto dengan ekspresi sungkan. Mereka baru menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukanlah seorang pengemis nyasar, tapi seorang pria tua yang penuh wibawa dan tak tergantikan harga dirinya oleh penampilan luar semata. Sementara mereka sibuk menghitung, Pak Budi duduk bersama Mbah Karto. Mereka mulai berbincang. Maaf sebelumnya, Mbah, saya benar-benar tidak menyangka. Kalau boleh tahu, panjenengan ini sebenarnya siapa? Mbah Karto hanya tertawa pelan. Simbah mung wong gunung biasa, Lei, urip ning kebon, ngurus tanah, ngurus wedus. Tapi Gusti Allah maringi cukup, malalui. Ora perlu dadi sopo-sopo, sing penting ngaya migunani. Pak Budi mengangguk, tersenyum. Tapi rasa penasaran tetap terlihat. Saya yakin, panjenengan bukan orang sembarangan. Dari cara panjenengan bicara, dari ketenangan panjenengan, jelas panjenengan terbiasa menghadapi orang. Kalau saya boleh tahu, lahan panjenengan itu seluas apa? Cuma sedikit, ana 18 hektar kentang, 6 hektar apel, lan sawah kulo ana teng ngarepan gunung. Pak Budi tersentak pelan. Ia menghitung cepat dalam benaknya. Harga tanah di wilayah Bromo luar biasa mahal. Apa yang disebutkan Mbah Karto nilainya bisa mencapai miliaran. Lah, panjenengan itu lebih kaya dari banyak orang yang datang ke showroom saya. Mbah, ujarnya kagum. Mbah Karto tertawa kecil, lalu berkata pelan, kayak kui dudu masalah isi dompet, Lei, tapi isi hati. Simbah ora butuh dilayani seperti raja. Sing penting, aja disepeleke. Sementara itu, proses menghitung uang terus berlangsung. 1 jam, 2 jam, mesin penghitung koin sudah panas. Karyawan showroom sudah letih. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang berani mengeluh. Setiap kali mereka melihat wajah Mbah Karto yang tenang dan sabar, rasa malu mereka bertambah. Dan akhirnya, setelah hampir 3 jam, jumlah uang yang dihitung mencapai ke 760.200.000. Lebih dari cukup untuk membayar mobil Jeep bekas yang diincar Mbah Karto. Pak Budi berdiri dan menghampiri Mbah Karto dengan senyum lebar. Mbah, uangnya lebih dari cukup. Boleh saya tahu kenapa panjenengan memilih membayar pakai uang receh? Padahal saya yakin panjenengan punya rekening.
Mbah Karto menjawab pelan, "Iki tabungan jerih payah simbah. Lei, saben panen, simbah simpen receh-receh iki. Simbah pengen nenek tuku mobil, yang nganggo duit sing ono sejarahe, biar ono rasa." Pak Budi mengangguk penuh hormat. "Panjenengan memberi pelajaran besar hari ini, bukan cuma untuk karyawan saya, tapi untuk saya pribadi." Ia lalu memberikan kunci mobil secara simbolis kepada Mbah Karto. Tapi kali ini tidak dengan asal-asalan. Ia membungkuk sedikit saat menyerahkan kunci itu sebagai bentuk penghormatan. "Monggo, Mbah. Mobil ini sekarang milik panjenengan. Gratis servis 3 tahun dari kami. Dan, maaf atas kelakuan anak buah saya tadi. Kami benar-benar belajar hari ini bahwa penampilan bukanlah ukuran siapapun." Seketika, resepsionis tadi meneteskan air mata. Ia merasa sangat bersalah karena ikut meremehkan di awal. "Saya minta maaf, Mbah. Saya ikut-ikutan menilai dari luarnya saja," ucapnya sambil menunduk. Mbah Karto hanya menepuk pundaknya pelan. "Yo ora popo, enduk. Wong urip kui kudu terus sinau. Sampean wes sinau dina iki. Iku sing penting." Pegawai showroom yang tadi paling lantang mengejek, kini berdiri mematung. Ia lalu melangkah maju dan berkata dengan suara pelan, "Pak, Mbah, maaf atas sikap saya. Saya benar-benar malu. Saya enggak nyangka." Mbah Karto tersenyum lebar. "Yo wes, sing penting ojo ngulang. Wong tua kui dudu pengemis. Kadang, penampilannya mung sederhana, tapi urip luwih ngangkat timbang ngelmu ijazahmu." Semua terdiam. Tak ada yang berani bicara. Hanya Mbah Karto yang kemudian melangkah menuju mobil Jeep impiannya, yang kini sudah resmi menjadi miliknya. Ia membuka pintu mobil itu untuk pertama kalinya, duduk di belakang kemudi, lalu menyalakan mesin dengan penuh percaya diri. Suara mesin meraung halus, dan seketika showroom kembali penuh tepuk tangan. Tapi Mbah Karto tak tergesa-gesa pergi. Sebelum keluar dari showroom, ia menurunkan kaca mobil, menatap semua orang di sana, dan berkata pelan, "Sugeng siang kabeh. Elinga, dudu sopo sing teko. Tapi kerena wek dewe nyambut tamu kui sing nuduhake sopo kita sejatine." Lalu ia melaju pelan meninggalkan showroom. Di jalan keluar, cahaya matahari menerpa kaca depan mobil, memantulkan bayangan wajah Mbah Karto, lelaki tua yang dianggap remeh, tapi justru meninggalkan pelajaran berharga yang akan dikenang semua orang selamanya. Sementara itu, suasana showroom masih belum kembali seperti semula. Para pegawai terdiam. Beberapa dari mereka duduk di sudut ruangan, menunduk, merenungi kejadian yang baru saja mereka alami. Pak Budi, sang pemilik showroom, berdiri di teras dengan pandangan kosong ke arah jalan, mengamati mobil Mbah Karto yang perlahan menjauh. Ia berkata dalam hati, "Hari ini, aku nggak cuma kehilangan 1 unit mobil, tapi dapat pelajaran yang nilainya lebih dari apapun yang pernah kubayar dalam hidup." Ia lalu kembali masuk, mengumpulkan seluruh karyawan dan berkata, "Mulai hari ini, kita tidak menilai orang dari penampilan. Kita tidak bicara tentang harga mobil lebih dulu. Kita tanya dulu siapa mereka. Kita dengarkan kisahnya. Sahabat semua, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Di balik tubuh yang renta dan pakaian sederhana, bisa jadi tersimpan kisah perjuangan dan harga diri yang lebih besar dari yang kita duga." Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, komen, dan share ke temanmu. Dan pastinya, tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini menyebarkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.